Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati." Secara harfiah berarti tidaklah berhenti al bala'u. Bala itu artinya ujian. Di kita jadi balai sing ditebihkeun tina balai itu bahasa Sunda jadi al bala itu artinya ujian. Seperti dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi wa idzi betala ya wa idzi betala wa idzi betala Ibrahima Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah. Jadi al-bala tapi al-bala lebih cenderung ujian untuk perkara-perkara yang lain. Karena nanti banyak yang tidak itu tapi tidak lebih banyak al-bala. Dan ujian itu kan tidak menyenangkan semuanya. Suruh itu dirinya. Memang itu benar yang makanya di dalam tampil yang paling itu disebutkan buat ulama di kitabnya. Yang pertama kali makanya juga di Ibrahim yang pertama mengakibat jauh. Ini belum yang dulu ini antek. Belum mana ulas gitu. Itu kan lawan arus. Kalau mau mengerjakan raja, kalau disuruh untuk menemukan anak Isa, boleh ada tunggu. Suruh anak yang sangat bala maka kita. Tapi yang itu menggunakan anak digunakan kita. Itu menuduh. Jadi menuduh tapi tuduh fitnah dalam istilah itu ada cara fitnahnya amar untuk memisahkan mana yang yang perhiasan itu temannya. Nah, kenapa itu tidak bisa untuk perhiasan? Apa? Perhiasan yang perhiasan gerakan. Jadi misalkan dan mana yang itu nah pasti umum kamu juga sekarang orang yang mencium dulu ada orang menjual batang sebab yang saya dijual kalau itu sangat saya dapat 10.000 bagi yang kena untung itu pasti haripet tenon. Iya, bukan beda haripet mah tergesa-gesa gitu ya. Rusuh sok aya haripet haripet ku teu teureuyeuun. Ya.
Nah, kemudian kesana ku saya rek diuji heula. Dibawalah ke Lembang, di Lembang ada Haji Abdurrahman namanya. Itu juragan emas. Beliau dulu orang Tasik. Nah, jualan ke Bandung, jualan ngiriditkeun seperti biasa kan kalau Tasik itu. Qadarullah beliau jadi pengusaha emas, punya toko banyak. Anak-anaknya juga buka toko emas. Kakak saya yang bawa dahuan teh nu samertua. Pak Haji, ari emas sanes hanya dicium, Pak. Bukan, ieu mah tembaga cenah. Kuningan, ieu mah kuningan cenah. Hanya dengan mencium saja beda baunya. Itu untuk menguji gitu ya. Nah, tetapi kalau besi tidak pernah diuji. Ieu besi teh asli henteu? Tidak pernah, Pak. Orang jual besi, orang beli besi tidak pernah menguji. Ini besi atau bukan. Orang beli paku tidak pernah menguji. Itu paku teh asli atau palsu. Artinya yang diuji itu barang berharga. Kalau paku mah tidak pernah diuji. Kalau kita diuji berarti kita ini emas, bukan paku gitu, bukan besi. Nah, jadi al-bala ujian. Kenapa begitu? Ada fitnah al-bala. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Sakit ujian, ujian ku orang ujian, uang dicuri itu ujian. Itulah ucapan ujian kayak ujian itu fitnah yang menyenangkan. Makanya saya ulangi ceritanya dulu namanya yang cerita yang sebenarnya Abu Nawas bukan buku Tauhid. Soal ujian tinggal di itu kalau misalkan ada sama itu watado dengan pos. Tapi mulai itu klik susah. Ya, menggunakan kata yang bukan bingung menukar dan sebagainya pada masuk. Menggunakan satu aku ketiga seluruh kata buas anak istri itu adalah terlihat dan aku berkata lalu maksudnya ayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi itu tidak punya juga punya anak. Bukan Abu Nawas yang padahal mungkin karena dalam menyanyikan sebenarnya yang dipanjatkan itu tidak yang menyanyikan tapi mohon kepada Allah tidak dari siswa tidak mau jauh dari api Tuhan di al-balai al-hayat ujian ini tidak bisa dipisahkan. Hidup itu identik dengan ujian. Kalau ingin berhenti diuji, ya berarti kita mesti berhenti hidup. Itu ya.
Makanya di gurauan anak-anak TikTok itu, hidup itu banyak ujian. Kalau banyak cucian itu namanya laundry, bukan hidup. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Ujian akan terus menimpa kaum mukminin dan mukminat. Fi nafsihi, ujian yang bertalian dengan diri. Kita sakit gitu ya. Wa waladihi, ujian yang kaitan dengan anak. Anak itu ujian. Kadang-kadang karena anak kita dapat pahala dan karena anak kita juga bisa dapat dosa. Saya sudah punya cucu 3 ya, jadi abdi teh aki-aki boboge atau sarang nini-nini ayeuna teh nya narimakeun maneh udah sadar karena keayaan. Dulu saya mendengar pepatah dan terasa sekali, kita belum bisa merasakan menjadi orang tua kecuali setelah anak kita berusia kelas 2 SMA. Kalau anak kita masih TK, SD, SMP, itu tidak akan bisa merasakan orang tua sebagai orang tua sesungguhnya. Tapi kalau anak sudah mulai SMA kelas 2, 3, kita akan bisa merasakan menjadi orang tua. Karena usia gitu sedang menjadi. Ini cerita anak yang pertama. TK seluruh saya besar. Saya pesantren, saya ingin anak saya masukkan pesantren. Ternyata salah gaul, salah gaul. Kelas sana dia minta saya nggak tahu saya tangguh ke ini cerita punya cerita beliau itu lantaran pesantrenan di Soreang terus kawan kan pada kelas perkaduan dihukum untuk suka dengan Senin dari Sanawiyah sampai Mulia ditampilkanlah orang yang ngaruh itu sampai hari Senin. Kita pahami kalau anak saya ini dan gue pelajaran bagi kita kalau kan wes kan itu kita dan mualimin satu ingin hal saya empat yang Dina SD4 saya aturan dalam satu 3 kali memberikan apa itu los kenapa nggak ulang jadi berat sama jalan ada berapa selama itu sekolah saya nggak bohong itu pas mau berangkat sekolah anak saya itu tapi ini saya pribadi dulu fitnah saya lihat mereka di banyak mewah mulai cukai kemudian bagi bapak benar kalau Nabi Muhammad itu mengatakan kalau Fatimah mencuri aku sendiri yang akan memotong tangan kan begitu Nabi. Walaupun tidak mungkin gitu ya dan tidak pernah terjadi anak Nabi itu sampai melakukan pencurian. Nah, jadi anak itu karena anak kita bisa mendapat pahala.
Tapi karena anak juga kita bisa mendapat dosa. Itulah yang disebut dengan al-bala, ujian. Anak itu ujian. Kalau kita lulus menghadapi ujian itu, maka kita akan memanen pahala. Dipahalaeun anak betul, Bu, dipahalaeun. Subuh gitu kita membangunkan anak kita, gaduh pahala teu? Nah, siap-siap sholat subuh. Ayo bangun, ambil air wudhu. Kan dipahalaeun. Termasuk kita mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pendidikan, dipahalaeun gitu. Kemudian wamalihi, dan ada ujian yang bertalian dengan harta. Kita menjadi orang yang dititipi oleh Allah sejumlah harta yang banyak, kan ujian juga. Nanti dalam bab, saya lupa lagi sudah lewat atau belum. 3 orang dari Bani Israel, yang satu buta, yang satu berpenyakit kusta, ada nggak tuh? Yang satu botak, sudah kan? Nah itu kan ujian juga. Jadi ada orang nuhiji lolong, nuhiji botak gitu ya, nuhiji berpenyakit kusta, miskin nih, kermari riwit sangsara, wah terus nama ujian nama komplit gitu ya. Ya, akhirnya kan diuji, Allah mengutus malaikat menjelma kan gitu. Akhirnya mereka semua jadi kaya raya, dititipi oleh Allah. Yang diutus oleh Allah untuk memberi kesempatan itu mereka, maka malaikat ini menjelma menjadi orang yang berpenyakit kepada orang yang berpenyakit miskin, sekarang sudah sembuh dan kaya. Malaikat ini bilang bahwa saya bisa mengkos, mintalah seunta. Soalnya itu banyak, mintalah seunta, bisa menyampaikan aku ke kita. Orang yang membutuhkan itu banyak, itu rasanya melihat kalau kita mulai miskin, kalau sekali itu mereka berbohong, mereka mengembalikan salah dan oleh Allah diri mencari banyak diminta, itu yang sebenarnya itu ujian. Jadi Allah diminta oleh Allah untuk memberi ya, kata yang wa alaihi khati'atun. Jadi urusan seorang mukmin ujian pada diri pada orangnya sampai nanti itu tidak membawa dosa sedikit. Misalnya sudah dia kita mengingat cara sembuhan dosa. Ini jadi kita tegas bahwa untuk rahman itu 69 asal itu rahmat. Kalau Allah rahman tapi kemudian itu Allah tidak tapi itu bagaimana cara seorang menghadap Allah dari dosa. Karena jadi bala itu kan tidak sesuai dengan keinginan. Kalau bukan gitu. Karena kan bisa motor itu aja motor yang sudah tahu kan mulai aja tahu apa untuk yang aja motor kan itu sekali kan sudah seperti itu setelah yang ya orang kan itu orang mana itu satu kan kalau bisa kan kalau di bagus dengan hanya itu bisa ada begitu ya, haknya masih bagus, atasnya masih bagus, emang coplok. Itu sudah didesain seperti itu. Bahkan termasuk nanti sepatu-sepatu yang di atas
500 pun begitu. Makanya suka ada sale, Pak. Akhir tahun gitu dilelang cuci gudang. Karena memang kualitas lemnya sudah mulai tidak bagus. Kan kalau dulu saya ketika SD itu kadang-kadang sepatu tidak beli tapi turun dari kakak. Dulu mah ada populer sepatu bata kuat gitu ya. Sesuai dengan merek gitu. Sepatu bata. Sekarang mah sama saja, Pak. Sepatu bata teh anggar setahunan. Nah, jadi motor itu begitu. Demikian pula tubuh manusia. Jadi yang pertama kaitan dengan metabolisme. Nuju alit mah sagala dilebetkeun jag-jag. Tos sepuh mah sagala teu kengeng. Ya, Bapak Ibu teu kengeng nuang ieu, teu kengeng nuang ieu. Matak dongeng Kang Ibing mah gitu nya. Asin ulah, daging ulah. Rieuh gitu. Aya harta seueur, ai tuangeun sagala ulah. Teh kasiksa teh, kasiksa. Tuang sanggung ge kedah digeram. Yang pertama. Yang kedua, semakin bertambah usia, semakin sensitif. Baperan orang tua. Kadang-kadang nanti penyakit itu munculnya dari anak, dari minantu, kadang-kadang ti besan. Gitu. Jadi baperan orang tua. Nah, kemudian yang ketiga ini kaitan secara tinjauan kacamata agama. Kenapa orang tua menjelang ajal ririwit? Ini wujud kasih sayang Allah. Kan kita inginnya sehat terus, Pak. Keluarga inginnya sehat terus. Jadi kalau ada orang tua diriwit masuk rumah sakit, seminggu keluar, 3 hari masuk lagi rumah sakit, keluar terus gitu. Sampai setidak-tidaknya tiap bulan mesti periksa, tiap bulan mesti diobat. Karena istilah zaman baheula mah tuangan dan tempat. Tos sepuh mah obat dan banget. Kalau dulu makanan jadi obat gitu ya, jam sakit. Nah, jadi orang tua sakit, rumah sakit masuk terus. Nah, dari satu sisi capek keluar. Kedua, yang batas. Orang diterima maka dosanya akan terus dikikis di tengah. Karena Allah, nanti bersih. Yang kedua, yang harus siap. Allah nanti kesan dari Allah. Coba orang yang sehat buat minggu. Yang kayaknya 15 ya, tanggung balang dahar. Orang makan juga 2 piring. Ini ya, 2 piring. Itu adalah judulnya. Terus ngabas. Ada orang yang mobil nungangkut. Kan Soekarno Hatta bilang, mau pernah badak tenan naon atuh. Mun mana beliau di jalur mau kakek ini mereka kena. Turun teh mau usia. Jadi lama lagi orang jin dengan negara menjadi merusak mengangkat derajat menang pahala tentu keluarga juga sih berbeda dengan yang jatuh itu malah itu jadi sekitar kenapa manusia tempat diri hanya Allah jadi kalau kan kamu sudah meninggal bagian mereka bisa diberi nanti di ada engkau itu kehidupan di akhir hayat saat dan itulah nanti kita dikenal Allah dari masjid dicatat kemajuan dewasa sampai usia 60 mulai dari diri taruhlah usia itu umurnya diriwit tahun 60 tahun diriwit kenikmatan di masa 6 tahun ini Nawawi memuat demikian pula yang itu menunjukkan bahwa jadi kan ada kasih sayang itu tidak mustahil suatu saat wujudnya jeweran. Ada orang diabetes, Pak. Ini kuku jempol kakinya itu luka, membusuk. Periksa sama dokter.
Sampai akhirnya ini mesti dipotong, diamputasi. Dipotonglah oleh dokter itu. Dokter itu sadis atau penyayang? Penyayang. Justru kalau dibiarkan, karunya antepkeun we, itu tidak sayang. Ya. Nah, jadi itulah gambaran bahwa kasih sayang itu tidak selamanya dalam bentuk lusa. Kita sayang kepada anak usapan. Dina hiji waktu mah nyintreuk. Nyintreuk teh eta teh ciri kita teh nyaah gitu. Nah, begitu juga kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ini hadis ke-50. Radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qadima Uyainah bin Hisnin. Uyainah bin Hisnin tiba di Madinah. Panazala ala bani akhihi Al-Hur bin Qais. Lalu dia mampir di rumah anak saudaranya, keponakan. Mampir di keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafaril ladina yudnihim Umaru radhiyallahu anhu. Dan keponakan dari Uyainah bin Hisnin ini, Al-Hur bin Qais ini, tergolong orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Umar. Karena nanti di zaman Khalifah Umar itu pertama ya, setelah Abu Bakar, Umar itu membuat satu komunitas yang didominasi oleh para quro, sahabat-sahabat yang hafal Quran. Ada yang senior, ada yang junior. Yang junior itu salah satunya Ibnu Abbas, termasuk juga Al-Hur bin Qais. Jadi antara si milenial dan si kolonial bukan padukan. Kalau sekarang juga genitnya gitu ya. Nah, pada masalah itu maka umat bisa mengumpulkan pada hati. Gimana cara menyelesaikan masalah ini? Jadi jelas sekarang ini kata artinya orang yang berdekatan dengan musyawaratihi, kan Al bin Qais ini seorang yang bukan subhanan. Nah, jadi sahabat-sahabat yang ikut sebagai penasihat itu wanita subhanan atau cuman lagi. Oh, dia kemudian itu bin akhi. Kemudian dia berkata keponakan wahai anak saudaraku. Engkau memiliki kedudukan di hadapan umat muslim. Cuma kalau di Arab itu takut. Pokoknya gubernur Amir. Masjid alaihi. Oh, engkau benar agama untukmu. Engkau saran Prabowo. Ya, ada yang Abu dikasih izin. Karena memberi izin ya itu. Ada lagu umat dari izin satu. Pada kalau setelah ini masuk dengan yang lagi. Karena saya perasaan upaya antara jalmi. Kan al-ikhlas. Mungkin kita tanya lah al-ikhlas bagaimana? Itu itu. Itu rasanya menunjukkan pengaruh ada kalau kita kalau yang ladina aman kita ini sudah jumpa yang bukan wahai anak Tom panggil yang menyenangkan yang Tom Umar, walaupun Umar juga bahwa di umumnya sahabat menyenangkan muslim. Abu Bakar bernama Usman, nanti ini punya anak yang Abu Kuhafah, ada banyak disebut Abu Kuhafah Islam. Ini Abu Kuhafah yang Islam bulan sampai dengan Quran tentu dia masuk Islam. Bapaknya tidak mau, tapi di akhir hayatnya Abu Kuhafah ini masuk Islam. Tentu ini satu kebahagiaan yang sangat
luar biasa. Makanya Nabi memanggil Abu Bakar itu suka begini, ya bena Abi Kuhafah, wahai anaknya Abu Kuhafah. Senang Abu Bakar itu dipanggil seperti itu, karena Abu Kuhafah Muslim. Tapi kalau Al-Khattab bapaknya Umar itu kafir. Maka bisa kita merasakan bagaimana suasana hati Umar ketika dipanggil oleh Uyainah bin Hisnin, hi ya ibnal Khattab. Itu panggilan yang tidak hormat, tidak menghormati. Fawallahi demi Allah, matu'tinal jazla wala tahkumu pina bil adil. Demi Allah engkau itu kalau membagi tidak pernah adil. Dan kalau menghukumi kami juga sama, tidak pernah adil. Padahal Umar itu populer dengan keadilan. Kan ada cerita, ketika Umar menjadi khalifah, itu banyak negara-negara seperti Mesir dapat dibebaskan dari cengkraman Bizantium atau Romawi Timur itu di masa kekhalifahan Umar. Panglima yang bisa membebaskan Mesir dari Bizantium itu Amr bin As. Sampai nanti Amr bin As diangkat oleh Umar menjadi gubernur Mesir. Kemudian Amr bin As sebagai gubernur mau melakukan perluasan masjid. Ternyata di tempat yang akan dijadikan perluasan itu ada berdiri rumah orang Yahudi. Mau dibeli, Yahudi tidak mau. Akhirnya digusur oleh Amr bin Al-As. Lalu Yahudi ini datang ke Madinah. Lapor kedunungan Amr bin As ke Umar. Bahwa gubernur yang kau tunjuk telah melakukan kedoliman. Umar terus meneliti permasalahannya apa, sampai Umar berkesimpulan bahwa benar Amr itu dolim. Lalu Umar mengambil sebuah tulang, lalu menggaris dengan ujung pedangnya. Di tulang itu. Sudah, bawa ini berikan kepada Amr. Jadi Amr ketika menerima tulang itu dengan ada garis lurus yang digaris oleh pedang itu, Amr bin As langsung mengembalikan rumah orang Yahudi. Sudah, perluasan ke arah sana tidak jadi. Jadi Umar mengatakan bahwa hidup kamu di dunia itu tidak abadi. Kamu akan menjadi tulang seperti ini. Maka hendaklah kamu berbuat lurus. Nanti kayak Yahudi, Pak. Padahal Amr bin As Muslim, banyak jasanya untuk Islam itu. Tapi Umar sebagai khalifah yang adil ketika melihat bawahannya berlaku tidak adil, Umar bertindak begitu. Umar tidak begini, lah kamu Yahudi, Muslim, kami Muslim, kamu masih menumah, kamu digusur, kalau nyawa kamu yang hilang. Kan tidak begitu Umar. Makanya Umar itu zaman beliau orang yang mau berani main masuk hukum. Di zaman Nabi begitu, zaman Abu Bakar, itu zaman Umar orang yang main hukum. Ayo nama, kira aku laut di kapling itu. Terlibat pasti main pada permainan nasional sih. Menteri itu ya, bicaranya terus balik cap. Itu hal yang bersih dengan lugas. Jadi kalau sekarang untuk melihat, mengetahui ini, ada pengalaman itu. Karena itu bersih, kalau bersih alurnya. Kalau makan main perempuan dan sebagainya, ayo ngomong jangan bentar. Nah, sepertinya sekarang antara pejabat itu ya, siapa itu Erlangga? Punya Umar kenapa kalian itu begini? Kita ada orang namanya Hakim Hizam. Di mana Hakim bin Hizam itu ada minta izin lagi. Itu berkarunya yang ternyata bahwa tangan lebih daripada yang namanya. Nah itu Hakim dikatakan tidak akan pernah meminta. Lurus saja. Di mana ada orang yang dimakan oleh kaum muslimin dari Gono itu proses dikirim dan termasuk ini sudah ucap sampai kemana kan begitu. Dia dengar setiap buat kalian. Kalian sebelum ada sahabat di kota. Bukan orang ada. Ketahuilah itu makan hal dia itu jangan sampai di kemudian hari ada ungkapan yang berlagi. Baik, saya beri Isnin. Ya saya memukul. Pola akan uya itu berkata ya Amirul ini. Dan namanya kenal itu.
Yang kalau sesungguhnya atas firman Nabi di dalam Quran, "Lafaz pemuda berkuasa dan jari." Dan engkau memiliki hendak engkau yang sedang merintah berbuat kuasa dan engkau berang ya. Ya. Upami orang ngalangkung ke hijab, tanggung. Itu haruan taman. Orang yang diam kecil, itu penasehat tuh begitu. Jadi Nabi Musa, dan akhir waktu itu musuhnya datang dengan kemudian sama Nabi. Dia bilang, belum tugas. Artinya kapten temannya. Jangan masuk datang. Sekalian berkat begitu pemusuh. Ada berdekat hati dari musuh lunak menulis. Cuma akhirnya oleh Abang, dia datang kepada Nabi. Lalu Nabi dalam hati kamu belal dan dalam malam ditemui orang bahkan mengilau aku mungkin sakit hati. Allah bilang dengan kamu selalu maafkan. Jadi apa itu berbeda? Kita punya tapi perkara kembali kalau ada orang untuk berjalannya ke atas jangan membuat orang itu ini perlu dengan Islam mengatakan soal keseluruhan kecuali Abu Bakar. Tapi kalau salah, salah Nabi. Jadi tidak bilang tenang Abu Bakar. Ayah saya. Begitu Nabi.
Nah, kemudian wa inna hadza minal jahilin. Wallahi ma jawazaha Umaru radhiyallahu anhu talaha, demi Allah belum selesai Al-Hur bin Qais membaca ayat itu, Umar tidak jadi menunaikan niatnya mau memukul siapa Uyainah bin Hisnin itu. Wa kana waqafan inda kitabillahi taala, dan Umar itu diantara orang-orang yang selalu taat kepada kitab Allah. Tapi umumnya orang Arab begitu. Umumnya ya. Kalau mereka sedang bertengkar hebat, datanglah kita. Innamal mu'minina ikhwatun. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Berhenti Pak mereka itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Kita bacakan ayat Al-Qur'an. Berhenti nuju pasea oge. Orang Arab begitu. Coba lamun urang tatangga keur pasea terus urang bacakeun ayat eta. Innamal mu'minuna ikhwatun. Siap pipilueun. Urang heula disiksa gitu. Nah, urang mah gitu. Nah, artinya Umar itu gitu ya. Walaupun Umar mah pemarah, tetapi ternyata beliau tunduk kepada Al-Qur'an ketika dibacaan Al-Qur'an selesai. Tetapi Umar mah gitu ya. Walaupun di zaman jahiliyah dia pemarah, setelah menjadi muslim maka kemarahannya itu ditempatkan pada tempatnya. Dari sadayana oge pasti gaduh amek Pak, rasa marah punya. Tapi nanti bagaimana caranya supaya amek teh jadi pahala. Nanti al hubbu billah dan al bugdu juga billah. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang, marah kepada seseorang karena Allah, nah itu akan jadi pahala. Ketika ada orang menghina Islam, kita benci. Seperti Abu Janda mengatakan bahwa Islam itu adalah agama teroris. Jadi teroris itu beragama Islam. Kan artinya secara tidak langsung dia menuduh bahwa Islam itu agama teroris. Kita marah begitu kepada dia. Nah, kemarahan seperti itu akan jadi pahala. Nah, itu dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baru sampai hadis nomor 50 ya, boleh abdi hilaf itu. Boleh Pak Tarosan? Cekapnya rupina sakitu nu tiasa kapiatur, mudah-mudahan aya manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana